kalimat jadi Allahu Akbar satu kalimat, Allahu Akbar satu kalimat, lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar berapa kalimat semuanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah 4. Kemudian sama dengan syahadatain dua-dua, asyhadu an la ilaha illallah, ulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah, udah berapa tadi itu? Sudah 6. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, berarti berapa? 8. Kemudian hayal sholat 2 berapa? 10. Kemudian hayal falah 2 berapa? 15. Kemudian apa lagi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 2 kali berapa lagi? 14. Jumlahnya tambah dengan la ilaha Illallah. itu yang ma'ruf, yang sudah sama-sama kita ketahui. Dan ini yang diikuti oleh mazhab Hambali dan Hanafi. Dan ma'ruf di mana-mana yang ini. Namun di sana ada azan. Yang lain jumlahnya adalah 19 kalimat. Bedanya di mana? Bedanya cuma titik. Sama dengan di atas tadi itu, cuma ketika masuk asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sini sebelum memulai azan asyhadu an la ilaha illallah, itu muadzinnya membaca dengan suara lirik asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Orang-orang juga di sekitarnya, kemudian baru ada setelah asyhadu an la ilaha illallah. Berapa tadi itu? 17. 2 lagi. Di mana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Sebelum dikeraskan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu 2 kali membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau yang pertama ada tadi itu 15 tambah 4 berapa jadi? 19. Nah, ini yang diikuti oleh Imam Syafi'i, tapi ternyata juga di Indonesia nggak ada ya. Ada. Kita sedikit mengatakan bahwa ini kan mazhabnya pada tapi ternyata juga itu tidak diikuti. Yang tidak dilaksanakan. Karena itu tidak ma'ruf, tidak masyhur. Ini 2 teori. Sekarang bentuk yang ketiga ada 17 kalimat. Yang ketiga ini sama dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi, berapa jumlahnya tadi? Yang kedua tadi? 19. Nah, ini yang ketiga ini sama dengan yang kedua. Bedanya takbirnya cuma 2. Nah, kalau 19 yang kedua jadi berapa? 17. 17 ya. Bagaimana bacanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Asyhadu an la ilaha ulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, selesai. 2 kan? Ya. Kemudian bawahnya sama dengan nomor 2 tadi itu. Jadi 4. asyhadu alla ilaha illallah 2 orang yang 2 Keras. kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 pelan dan 2 keras, sisanya Sama. Tetapi ini belum masyhur. Ulama mengatakan belum masyhur. Rata-rata adalah takbirnya adalah takbir yaitu 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, hewan kalian supaya tidak menjadi permasalahan di masyarakat, ya antum nggak usah aneh-aneh. Kalau pas ada di kampung, ya sudahlah ikuti yang sudah masyhur. Yang mana itu? Itu yang pertama. Antum jangan kemudian, wah ini kan ada ilmu baru, langsung nanti adanya syahadatannya 4 kali. Nanti orang akan bingung. Itu kata Rasulullah khatibun nas ala qadri qulihim. Udahlah, selama itu benar, ikuti aja yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sekarang imam, iqamah. Dalam iqamah, yang pertama 11 kalimat sudah ma'ruf ya. Ya, coba antum ulangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian
hayal salat, hayal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Contohnya sudah ma'ruf. Namun yang kedua itu ada 17 kalimat. Kok bisa 17 kalimat? Kenapa? Karena dia pertama seperti ada. Karena memang ada hadis mengatakan bahwasanya iqamah itu juga ada kata Rasulullah, bainal adzaini as-shalah. Jadi di antara dua azan ada sholat sunnah. Gimana itu? Maksudnya azan pertama ya ada yang ma'ruf dan azan yang kedua adalah nah, dengan demikian maka ada yang mengatakan bahwa iqamah, bentuk iqamah adalah seperti orang azan. Tetapi ini kan tidak ma'ruf juga ya. Tidak ma'ruf, maka yang penting kita punya ilmu. Yang penting kita punya pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian lewat kalian, yang aneh-aneh misalnya ada ini bukan lagi ada riwayatnya, tetapi ada sebab misalnya adanya orang-orang Syiah. Mana di sana punya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dikatakan menjadi asyhadu anna Aliyya wali gitu ya. Itu termasuk alasan yang bid'iyah. Kawan kalian, perlu juga kita pahami setelah azan disyariatkan kita untuk berdoa. Ini kadang-kadang jangankan kita berdoa, menirukan azan yang sudah Rasulullah syariatkan pun kita sibuk dengan pekerjaan kita. Yang nyukur sibuk dengan syukurnya, yang di kantor sibuk dengan pekerjaan di kantornya. Padahal kata Rasulullah, idza sami'tum al-adana faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Kata Rasulullah, apabila kamu mendengar azan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ketika membaca Allahu Akbar, apa kita baca? Ya itu kita baca. Kecuali kata Abdullah bin Umar, kecuali fi hayya 'ala ini. Ketika muadzin membaca hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, apa kita baca? La haula wala quwwata illa billah. Dianjurkan kita mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin. Namun kita kadang-kadang lalai dengan pekerjaan masing-masing. Jam tidur, sudah dengar pura-pura tidur lagi gitu ya. Yang terakhir buat kalian, setelah selesai azan, apa dianjurkan? Kita untuk membaca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu qa'imah ati Muhammad al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudah allati wa'adta allati wa'adta. Allahumma rabb hadhihi, seruan dia, ya Allah pemilik an-nida itu ada. Dikatakan dakwatin tamah, sempurna. Kenapa? Kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalimat tauhid. Maka dikatakan dakwatin tamah wa shalatil qa'imah ati Muhammad. Berilah Muhammad itu adalah al-wasilah. Al-wasilah adalah al-manzilah fil jannah, yang itu Rasulullah mengharapkan untuk menempatinya. Kemudian al-mahmudah, yaitu kedudukan di atas atau kelebihan di atas kedudukan orang lain. Dan apa lagi? Wa ba'athu maqaman mahmudah, wa ba'athu maqaman mahmud. Maqam adanya adalah dikatakan bahwasanya nanti ketika Rasulullah akan bersimpuh di depan Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada umatnya. Buat kalian Farzan
Sudah kita lihat, kita akan bersama-sama seperti itu. Harapan kita sebetulnya wajar pertama adalah kita praktekkan ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekecil apapun ilmu yang telah kita miliki itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, pas ada, ya kita usahakan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Setelah dijawab, gimana Pak? Ya mestinya begitu ya. Kadang-kadang kita ini karena kesibukan bekerja, memang dijawab. Ada dijawab, tetapi pergi tidak. ya, kedua juga mungkin. Tetapi yang paling aham adalah belum berdiri. Berdiri dulu lah. Berdiri dulu yang paling pokok. Jadi setelah kita jawab, terus kita berdoa. Berikutnya adalah berdiri. Kemana? Mengambil air wudhu. Jadi kalau sudah berdiri, ambil air wudhu, gampang. Pasti akan sholat. Tetapi kalau sudah ada, masih berdiri, masih duduk, nah ini biasanya terlambat atau boleh jadi nanti itu sholatnya di akhir atau tidak sholat. Ya kan? Kawan sekalian, kemudian ada satu hal yang sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya di dalam sholat itu, ketika dalam azan itu kenapa ketika muadzin mengatakan hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, kok kita bacanya doanya adalah la haula wala quwwata illa billah. Kenapa berbeda? Oh, nggak sebagaimana yang lain. Kita ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar. Kok ini hayya 'alas sholat kita baca la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena kalau mendengar kata-kata Allah, orang semuanya akan bisa ngomong dengan tidur, dengan duduk, bisa kan? Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, bisa kan? Ketika panggilan, ayo kita sholat, hayya 'alal sholat. Bukan, ayo kita sholat, ya kita sholat, bukan. Ini karena perlu juhud, perlu tenaga, perlu waktu, perlu kesabaran. Apalagi tahun ini memang payah, segala-galanya payah. Ramadan sholat pun juga payah kan? Musim panas, ya kan? Di kamar AC-nya adem sepriwi, asar paling repot itu ya. Asar, tadi pulangnya mengantar majikan jam 2:30, terus ada terus keluar panasnya luar biasa. Nah, maka di sini butuh semangat, butuh kita meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Harus ini sholat, maka la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali datang dari Allah. Artinya lewat kalian, ini kita butuh pertolongan. Ya Allah, tolonglah kami ini agar bisa berjalan ke sana. Kalau cuma ngomong la haula, apa namanya itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bisa baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulut kita bisa ngomong, tapi tenaga kita ini panas, kadang-kadang jalan aja matanya sambil merem kan. Jadi sampai itu kalau musim dingin, musim panas. Kalau di Indonesia alhamdulillah gampang ya. Ya di sini serba sulit. Apa terbalik? Ada yang terbalik lah ya, katanya yang di sini malah alhamdulillah bisa kelasnya rajin. Kalau di Indonesia katanya ini alat ya. gitu ya. Alhamdulillah. Buat kalian, demikian kajian kita seputar babul adzan. Sudah kita bahas semuanya, masalah syaratnya, masalah sunahnya, keutamanya, bentuk-bentuknya babul adzan dan sunah-sunah dua-duanya. Silakan. Nah, yang pertama kembali pertanyaannya, hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat. Jadi satu ada, satu putaran, satu tenungan, satu kalimat. Baik ya. Hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Yang kedua, as-sholat khairun minan naum. Itu kapan? Ya, kalau dia ada dua ada, maka
maka di adzan yang pertama. Nah, ada juga yang cuma satu adzan.